Manchester United akan mengadakan pertemuan internal dengan pelatih interim baru mereka, Michael Carrick, untuk membahas rencana mereka di bursa transfer Januari, demikian ungkap Fabrizio Romano. Tim Old Trafford dilaporkan akan mengalihkan fokus mereka ke arah potensi penguatan skuad Carrick sebelum bursa transfer ditutup pada 2 Februari, dengan pertemuan yang dijadwalkan awal pekan ini untuk menilai opsi mereka. United belum mencatatkan aktivitas transfer besar apapun di bulan Januari setelah fokus pada penunjukan pelatih berusia 44 tahun itu, menyusul pemecatan Ruben Amorim 2 minggu lalu. Romano, berbicara di saluran YouTube-nya, mengungkapkan bahwa Manchester United diperkirakan akan mengadakan pertemuan dengan Carrick untuk menilai potensi kebutuhan skuad menjelang 2 minggu terakhir jendela transfer. Bukan Michael Carrick yang memutuskan, tetapi tim menunjukkan energi yang sangat baik, sepak bola yang sangat bagus. Tetapi pada saat yang sama, Carrick akan terlibat dalam percakapan dengan Manchester United untuk memutuskan beberapa situasi, apa yang ingin mereka lakukan di pasar mulai sekarang, hingga akhir jendela transfer Januari. Jika mereka ingin mencoba mendapatkan pemain untuk kesempatan tertentu, mungkin di lini tengah, mungkin di posisi lain, mungkin seorang striker. Jadi mereka perlu mengevaluasi dan memutuskan terkait Michael Carrick, atau melanjutkan dengan skuad saat ini dan berinvestasi di musim panas. Carrick memberikan kesempatan bermain sebagai starter di Liga Premier musim ini kepada Kobbie Mainoo pada hari Sabtu, sebuah sinyal jelas bahwa gelandang berusia 20 tahun itu adalah kunci rencana Carrick di Old Trafford. Jika mereka akan melakukan perekrutan pemain baru pada Januari, Man United kemungkinan akan tetap berpegang pada rencana jangka panjang mereka untuk meningkatkan lini tengah mereka. Setelah beralih ke sistem 4-2-3-1 sejak pemecatan Amorim, Setan Merah membutuhkan lebih banyak opsi di lini tengah, dengan Kapten Bruno Fernandes sekarang bermain di posisi yang lebih maju. Michael Carrick langsung memperkenalkan aturan baru di Manchester United dengan lebih menekankan pada latihan individu dengan pemain tertentu. Setelah pertandingan itu, pesannya sederhana, "Sangat penting kita tidak terbawa suasana," kata Carrick. "Ini hanya satu pertandingan. Tingkat performa seperti itu harus menjadi hal yang normal." Bertekad untuk membawa klub kembali ke masa kejayaannya, Carrick dikatakan telah memperjelas sejak sesi pertama bahwa latihan sekarang akan lebih singkat tetapi lebih intens, menurut Daily Mail. Persiapan telah dimulai segera setelah Michael Carrick kembali ke Carrington pada Rabu pagi, dengan waktu yang sudah menunjukkan hitungan mundur menuju pertandingan pembuka pada Sabtu siang. Para pemain kembali dari hari libur, dan ia memanggil mereka untuk berbicara tentang betapa istimewanya mewakili Manchester United. Respons dari para pemain dikatakan positif, dan segera terlihat sejak sesi pertama bahwa ada energi yang berbeda di lapangan. Skuad diperkenalkan kepada tim pelatih baru yang terdiri dari Steve Holland yang datang sebagai asisten Carrick bersama dengan Jonathan Woodgate dan Jonny Evans sebagai pelatih tim utama. Dikatakan bahwa terdapat perpaduan yang kuat antara keahlian dan kepribadian dalam staf, dan dinamika positif tampaknya sudah mulai terbentuk. Latihan juga lebih menekankan pada kerja individu dengan pemain tertentu, dan skuad diyakini terkesan dengan tingkat detail yang terlibat. Dalam beberapa minggu terakhir, telah terjadi peningkatan ketidakpuasan di antara para pemain United atas sifat pribadi dari beberapa kritik dari mantan pemain, terutama mengingat performa tim dan pergantian manajer baru-baru ini. Namun, para pemain senior dikatakan telah mengambil tindakan dan mendesak para pemain muda untuk tidak membiarkan hal itu memengaruhi mereka. Sebelum pertandingan, Michael Carrick memberitahu skuad tentang satu perubahan lagi pada jadwal. Dia menginstruksikan mereka untuk melapor ke Carrington sedikit lebih lambat dari biasanya pada Sabtu pagi. Hanya 15 menit,
tetapi ia ingin bus tim tiba sedikit lebih lambat di Old Trafford agar para pemain tidak menunggu terlalu lama sebelum kick-off. Ironisnya, bus City masih menerobos kemacetan lalu lintas menuju stadion 1 jam 20 menit sebelum pertandingan dijadwalkan dimulai. Staf pelatih baru Manchester United merupakan perpaduan yang aneh, dengan Jonathan Woodgate sebagai salah satunya. Pengangkatan Michael Carrick dilakukan secara tergesa-gesa oleh Manchester United setelah memecat Ruben Amorim di awal tahun. Namun, kombinasi Jonny Evans, Travis Binion, Steve Holland, dan Jonathan Woodgate tampaknya telah membuahkan hasil yang luar biasa hanya dalam satu pertandingan. Tim pelatih Carrick mampu menampilkan taktik brilian yang mengekspos kelemahan Manchester City dengan kemenangan 2-0 yang terasa seperti penampilan 6-0. Dan di tengah kekacauan, ribuan mata fans di stadion melihat pemandangan aneh Jonathan Woodgate yang kehilangan akal sehatnya saat merayakan kemenangan Manchester United. Ia adalah pemain muda Leeds United ketika ia menembus dunia sepak bola, mewakili sisi baik dan buruk dari tim berbakat mereka di akhir tahun 1990-an dan awal 2000-an. Ia kemudian bermain di Real Madrid, Newcastle, dan Tottenham dalam karir yang diwarnai cedera. Sepak bola bisa menjadi permainan yang aneh dan persaingan antar penggemar harus dikesampingkan. Tanyakan saja pada mantan rekan setimnya di Leeds, Alan Smith, yang pindah dari Leeds ke Manchester United pada tahun 2004. Woodgate pasti merasa sedikit aneh saat memasuki Carrington untuk hari pertamanya, untuk peran yang sangat berbeda sebagai asisten manajer. Tetapi jika ada keraguan tentang semangat dan komitmennya, keraguan itu hilang sekarang, melihat reaksinya yang penuh semangat terhadap kemenangan Manchester United atas City. Woodgate terlihat di tribun dengan kepalan tangan terkepal, mata melotot, terbawa suasana kegembiraan Old Trafford. Itu adalah pemandangan yang tidak pernah fans MU duga akan mereka lihat. Dan ini menunjukkan bahwa untuk periode singkat ini, tim pelatih Carrick benar-benar berkomitmen penuh untuk menjadikan masa jabatan mereka di Manchester United sukses total. Langkah berani, dan mungkin sebagian orang mengatakan kurang bijaksana, dari Sky Sports terjadi menjelang derby Manchester. Para pejabat di stasiun televisi tersebut meminta agar manajer sementara Manchester United melakukan wawancara sebelum pertandingan langsung dengan studio. Studio tersebut adalah tempat duduk Roy Keane yang telah menghidupkan kembali perselisihan aneh dengan istri Michael Carrick yang tampaknya sudah berlangsung lebih dari 1 dekade. Berbicara di podcast The Overlap, Keane menyebut Nyonya Carrick sebagai mulut besar, mungkin sebagai sindiran terhadap unggahan media sosial yang vulgar yang dibuatnya, dan kemudian dihapus setelah ia menuduh suaminya memberikan wawancara yang suram setelah kekalahan di Liga Champions melawan Olympiakos pada tahun 2014. Carrick menepis komentar tersebut dalam konferensi persnya menjelang derby, tetapi dipahami bahwa mungkin dapat dimengerti, permintaan Sky ditolak mentah-mentah oleh para pejabat United, dan Gary Neville malah berbicara dengan mantan rekan setimnya. Pada tahun 2014, Nyonya Carrick menanggapi kritik Keane terhadap wawancara pasca pertandingan Carrick setelah kekalahan dengan mengunggah di media sosial. Roy Keane, dasar bajingan, akan mengatakan apa saja untuk memprovokasi reaksi. Ia segera menghapus unggahan tersebut, tetapi Keane kembali mengangkatnya minggu lalu setelah pengangkatan Carrick dengan mengatakan, istrinya selalu bisa masuk jika Carrick tidak tampil baik, karena terkadang dia agak banyak bicara. Dia mungkin yang memberikan arahan kepada tim. Manchester United lalu menolak kesempatan bagi Roy Keane
untuk berbicara dengan Michael Carrick menjelang kick-off melawan Man City setelah komentar pemain Irlandia itu tentang istrinya. Carrick telah bersama istrinya, Lisa, selama 29 tahun dan mereka adalah kekasih sejak kecil. Tetapi Kim menyebutnya sebagai bermulut besar. Manchester United terus terombang-ambing dari satu masalah ke masalah lain, dengan keputusan untuk merekrut manajer sistem seperti Ruben Amorim, yang tampaknya tidak pernah berhasil. Beberapa pemain tidak menerima filosofinya, bomb squad yang terkenal kini tersebar di seluruh Eropa, dan United sekarang memiliki tim yang, jika dilihat dari segi apapun, tampak lebih lemah daripada tim yang diwarisi Amorim. Terakhir kali Michael Carrick memimpin, lini depannya terdiri dari Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, dan Cristiano Ronaldo. Akan dibutuhkan pengamat yang berani untuk mengatakan atau berpendapat bahwa serangan setan merah saat ini lebih berbahaya daripada serangan pada saat itu. Salah satu area yang menjadi titik lemah Amorim adalah lini tengah. Terlalu banyak celah, terlalu banyak ruang untuk bermain, dan bagi United, tidak cukup pemain yang bertenaga. Untuk sistem yang hanya mengandalkan dua gelandang, mereka perlu energik, dinamis, kuat, dan mampu melindungi pertahanan sekaligus mendukung serangan. Bruno Fernandes dan Casemiro memiliki banyak kualitas dan berkelas dunia di masa jayanya, tetapi mereka telah diabaikan oleh seorang manajer yang menolak untuk bergeming. Akan mengejutkan jika Kobbie Mainoo tidak kembali dimainkan secara lebih teratur, tetapi dengan Carrick yang lebih menyukai formasi 4-2-3-1, ia membutuhkan seseorang di sampingnya yang merupakan pemenang duel defensif alami yang mampu merebut kembali penguasaan bola. United telah dikaitkan dengan Alex Scott dari Bournemouth yang melakukan hal itu. Dia melakukan kerja keras sehingga mereka yang memiliki bakat dan kemampuan untuk membuat perbedaan, memiliki energi untuk melakukan ini dan itu. Bayangkan betapa banyak kerusakan yang bisa ditimbulkan Fernandes jika dia tidak harus mundur ke kotak penaltinya sendiri juga. Bournemouth mungkin tidak ingin kehilangan Scott, namun jika mereka ditawari pengganti yang sepadan, mereka mungkin tergoda. Hal itu belum terjadi di Old Trafford untuk Manuel Ugarte, tetapi di usia 24 tahun, ia memiliki banyak waktu dan awal baru di klub dengan tekanan yang lebih rendah bisa menjadi lingkungan yang sempurna. Pengawasan terhadap penampilannya akan berkurang dan ia akan lebih leluasa untuk berkonsentrasi pada pekerjaannya. Ini juga akan menyelamatkan Jason Wilcock dari keharusan mencari pembeli.